Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas besar KSA Proses Bisnis PO Denasima. Tugas besar ini disusun oleh Arthur dengan NIM 120 220 4220, Desya Fatimah dengan NIM 120 220 4326, lalu Davinda Fatul Yuda dengan NIM 120 220 0277, lalu dengan Empati Rafi Septriadi dengan NIM 120 220 4306. Sini kita akan masuk ke dalam kata pengantar. Puji syukur penulis kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami diberi kekuatan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul Rekayasa Proses Bisnis studi kasus PO Denasima. Kami memiliki harapan yang sangat besar bahwa karya ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi para pembaca untuk memperluas wawasan dan juga pengetahuan mengenai proses bisnis pada perusahaan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam bisnis tentunya juga perlu dilakukan analisis dan proses-proses yang berjalan sehingga mendapatkan tujuan atau output yang maksimal. Oleh karena itu, makalah ini berupaya memberikan indikasi mengenai bagaimana seharusnya proses bisnis yang ada dimanfaatkan juga dimaksimalkan khususnya pada PO Denasima. Kami sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, berbagai bentuk kritikan dan juga saran yang membangun akan sangat kami harapkan untuk memperbaiki dan penyempurnaan makalah tugas besar ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak sekali tempat wisata, baik di ibu kota maupun di kota-kota lainnya, mulai dari pantai, pegunungan, maupun wisata-wisata lainnya. Salah satu dari pilihan transportasi untuk berwisata beramai-ramai dengan keluarga, teman, maupun acara sekolah adalah bus pariwisata. Di Indonesia, banyak sekali perusahaan bus pariwisata yang sudah besar. Kelompok kami sangat tertarik untuk mengangkat topik ini. Salah satu perusahaan bus pariwisata yang ada di Indonesia adalah PO Denasima. PO Denasima ini memiliki jasa antar penumpang dengan baik. Selain itu, PO Denasima juga memiliki jasa sewa dan jual bus yang sangat amat terpercaya. Maka dari itu, PO Denasima ini pasti memiliki proses bisnis yang seru untuk dianalisis. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mengamati proses bisnis PO Denasima. Selanjutnya, jika sudah mengamati proses bisnisnya, kita dapat menganalisis lebih jauh bagaimana proses bisnis PO Denasima ini menjadi lebih baik ke depannya. Kelompok kami akan mengamati 4 proses bisnisnya, yaitu proses maintenance bus, proses jual bus, proses rekrutasi karyawan, dan proses bisnis penyewaan bus pariwisata. Kami melakukan wawancara dengan Direktur Utama dari PO Denasima. Direktur Utama PO Denasima akan menjelaskan singkat proses bisnisnya dan permasalahan yang ada pada PO Denasima tersebut. Setelah kami mendapatkan informasi proses bisnisnya dan permasalahannya, kami akan gunakan Business Process Reengineering atau BPR. BPR merupakan suatu perancangan ulang dalam suatu bisnis proses di perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat memperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses bisnis existing pada PO Denasima? 2. Bagaimana hasil analisis kualitatif dan redesign proses bisnis pada PO Denasima? 3. Bagaimana proses bisnis target pada PO Denasima? 4. Bagaimana hasil simulasi proses bisnis existing pada PO Denasima? 5. Bagaimana hasil simulasi proses bisnis pada PO Denasima? 6. Bagaimana proses bisnis penyewaan bus di PO Denasima? 7. Bagaimana proses bisnis rekrutasi karyawan di PO Denasima? 8. Bagaimana proses bisnis penjualan bus di PO Denasima? 9. Bagaimana proses bisnis maintenance bus di PO Denasima? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dan observasi yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari proses bisnis existing pada PO Denasima. Yang kedua, mempelajari proses bisnis target pada PO Denasima. Yang ketiga, mengetahui hasil analisis kualitatif dan redesign proses bisnis existing pada PO Denasima. Yang keempat, mengetahui hasil simulasi proses bisnis existing pada PO Denasima. Yang kelima, mengetahui hasil simulasi proses bisnis target pada PO Denasima.
Yang keenam, mengetahui proses bisnis penyewaan bus di PO Denasima. Yang ketujuh, mengetahui proses bisnis rekrutasi karyawan di PO Denasima. Yang kedelapan, mengetahui proses bisnis penjualan bus di PO Denasima. Dan yang kesembilan adalah mengetahui proses bisnis maintenance bus di PO Denasima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada manfaat. Berikut adalah manfaat yang bisa diambil dari tugas, yaitu manfaat untuk mahasiswa. Yang pertama itu dapat menambahkan pengetahuan mengenai implementasi rekayasa proses bisnis. Lalu yang kedua dapat melakukan simulasi rekayasa proses bisnis. Lalu yang kedua itu ada manfaat untuk perusahaan, yaitu dapat membantu perusahaan PO Denasima untuk mengevaluasi proses bisnis sistem agar dapat melakukan perbaikan sistem. Lalu manfaat untuk para penulis adalah yang pertama, dapat menambah ilmu tentang proses bisnis, yang kedua dapat melatih kemampuan analisis, yang ketiga menambah wawasan. Lalu kita masuk ke dalam batasan. Yang pertama, batasannya itu agar mempermudah penulis dikarenakan dalam waktu wawancara dengan direktur utama dari PO Denasima. Kami telah menentukan batasan pengamatan PO Denasima yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Baik, sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, profil perusahaan, sejarah, visi misi, dan tujuan perusahaan. Nasima Group merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1994, memiliki beberapa perusahaan di dalamnya seperti perusahaan Otobus Denasima, Nasima Motor, dan juga YPI Nasima. Berdirinya perusahaan Otobus Denasima tidak lepas dari perjalanan panjang PO Nasima yang merupakan angkutan dalam kota atau AKDP di Semarang pada tahun 1990-an. PO ini sempat terhenti di dunia transportasi. Ternyata, generasi kedua Nasima membangkitkan kembali jasa transportasinya. Saat ini, Denasima sebagai semangat baru dan juga wajah baru hadir dengan pelayanan dan penampilan yang lebih kekinian di bawah naungan PT Denasima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi PO Denasima. Yang pertama ada direktur utama, manajer, dan personalia. Di bawah personalia ada 5 cabang, yaitu operasional lapangan, keuangan, pariwisata, administrasi, dan kontrol. Di bawah kelima tersebut ada 3 cabang, yaitu cabang spare part, maintenance, dan security, dan di bawah cabang maintenance ada crew bus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, value chain itu memiliki primary activity, yaitu inbound logistik, yang diantaranya adalah penyewaan armada dan pengecekan detail perjalanan. Selanjutnya ada operation, yaitu melakukan perjalanan, memaintenance armada, dan pengecekan armada. Lalu ada outbound logistik, yaitu perjalanan dengan klien, dan yang terakhir ada marketing and sales. Selanjutnya marketing and sales, yaitu yang pertama ada iklan, brosur, dan spanduk. Yang terakhir ada service, yaitu kenyamanan dan keamanan, pelayanan, dan kebersihan. Lalu bisa kita lihat di sini ada secondary activity, yaitu yang pertama ada infrastruktur, yaitu ada staf kantor dan divisi armada. Kemudian pada human resource ada pengelolaan SDM dan pelatihan karyawan. Pada teknologi development ada pemasaran dan procurement, yaitu pengadaan barang. Berdasarkan panah tersebut bisa kita lihat bahwa menyediakan akomodasi transportasi yang nyaman dan kekinian guna menunjang sektor pariwisata. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam proses portofolio. Di sini ada aktivitas yang ada itu ada penyewaan bus, ada maintenance bus, ada penjualan bus, sama ada rekrutasi karyawan. Lalu penyewaan bus itu importance-nya 90%, health-nya 95%, feasibility-nya 85%. Maintenance bus itu ada 85%, importance-nya, health-nya ada 85%, feasibility-nya ada 90%. Lalu penjualan bus itu ada importance-nya 90%, health-nya ada 80%, ada feasibility-nya 80%. Lalu rekrutasi karyawan itu importance-nya ada 85%, health-nya ada 90%, feasibility-nya ada 95%.
Jadi, oke, kita lanjut. Bagian ini akan dilanjutkan oleh Mas saya. Untuk BPMN proses bisnis penyewaan bus akan saya jelaskan dari deskripsi, yaitu 1. Proses diawali saat unit pariwisata memasang iklan tentang penyewaan bus di sosial media dan lain-lain yang dibantu oleh pihak marketing PO Danasima. Setelah itu, customer atau klien yang tertarik untuk menyewa bis pariwisata akan datang untuk menyewa bis pariwisata. Kemudian, bagian pariwisata akan menjelaskan peraturan serta jenis-jenis bus yang disewakan. Setelah semua peraturan dan bus dijelaskan kepada klien dapat memilih unit yang ingin mereka sewakan. Jika klien dan pihak pariwisata sudah setuju atas unit yang ingin disewakan, pihak pariwisata akan meminta untuk pihak maintenance untuk melakukan pengecekan terhadap unit tersebut. Jika kedua pihak belum menyetujui unit yang ingin disewakan, maka klien dapat memilih kembali unit yang ingin disewa. Jika pihak maintenance sudah melakukan pengecekan dan unit siap disewa, maka klien dan pihak pariwisata akan melanjutkan ke deal akhir transaksi. Jika pihak maintenance melakukan pengecekan dan unit tidak siap untuk disewakan, maka klien dapat memilih unit lain. Saat deal akhir, klien dan pihak pariwisata akan membicarakan harga, durasi penyewaan, dan lain-lain. Jika ada pihak yang tidak setuju, maka proses bisnis ini dapat melakukan penyewaan. Jika kedua pihak sudah setuju atas semua hal di deal akhir, maka pihak pariwisata akan bilang kepada pihak maintenance bahwa unit akan disewakan kepada pihak tujuan dan durasi yang sudah dinegosiasikan di akhir. Pihak maintenance akan memberangkatkan unit ke tujuan yang ditentukan pada deal akhir. Selanjutnya, pihak klien akan melakukan konfirmasi unit sewa kepada pihak pariwisata dengan kesesuaian yang telah dibuat. Setelah itu adalah tahap di mana unit telah disewakan kepada klien selama durasi yang telah ditentukan. Setelah durasi tersebut habis, unit akan dikembalikan ke garasi PO Danasima. Jika unit sampai di garasi PO Danasima, maka unit akan diperiksa oleh pihak maintenance untuk memastikan tidak adanya kerusakan atau kehilangan fasilitas unit. Tahap terakhir adalah saat pihak pariwisata akan melakukan laporan penyewaan unit yang akan dimasukkan kepada riwayat penyewaan PO Danasima. Selanjutnya untuk proses bisnis penjualan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis penjualan. Ini diagramnya. Lalu kita masuk ke deskripsi. Yang pertama itu proses dimulai dengan tim kontrol melakukan peremajaan unit dengan memilih unit yang sudah kurang lebih berumur 5 tahun untuk dijual. Lalu yang kedua, kemudian setelah tim kontrol memilih unit, maka unit akan dimasukkan ke dalam daftar unit yang dijual. Lalu setelah itu, klien akan menghubungi administrasi. Lalu setelah dihubungi klien, administrasi memastikan apakah klien akan melakukan kunjungan. Jika iya, maka administrasi akan buat jadwal untuk owner untuk proses bisnis penjualan ini, dan owner akan turun tangan sendiri. Lalu administrasi juga akan menyediakan keperluan untuk pertemuan dengan para tamu. Jika tidak, maka proses akan langsung berlanjut pada mengecek kondisi unit. Selanjutnya, administrasi akan berdiskusi tentang harga dan itu. Lalu jika sudah deal, maka administrasi akan menyiapkan surat registrasi dan surat jalan unit. Jika tidak deal, maka proses langsung selesai. Lalu selanjutnya, unit dikirim ke tempat klien. Setelah itu, administrasi akan menerima konfirmasi dan feedback dari klien. Lalu, jika dikonfirmasi baik, tidak ada kendala, maka proses selesai. Setelah itu, jika feedback tidak baik dan ada kendala, maka staf garasi akan melakukan pengecekan unit dan memberikan kecacatan dan kekurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada proses bisnis maintenance base. Seperti bisa dilihat berikut adalah tabel BPNM-nya. Lalu untuk deskripsinya sendiri, proses ini diawali dengan staf administrasi yang melaporkan surat masa waktu pemeliharaan bus yang telah jatuh tempo kepada staf bengkel. Kemudian staf bengkel menerima surat masa waktu pemeliharaan bus dan menyerahkan perintah kepada mekanik untuk mengambil unit bis di pool untuk dibawa ke bengkel. Di bengkel, mekanik mulai melakukan pengecekan pada bagian kelistrikan dan mesin. Lalu jika terdapat kendala dan membutuhkan suku cadang baru, maka mekanik akan membuat surat perintah pemesanan suku cadang ke bagian staf bengkel. Jika tidak, mekanik hanya akan menuliskan hasil pemeliharaan kepada staf bengkel.
Kemudian, staf bengkel membuat surat permintaan suku cadang untuk diserahkan kepada vendor untuk mengirimkan suku cadang. Vendor menerima surat permintaan suku cadang tersebut dan memproses pemesanan, kemudian vendor mengirimkan suku cadang tersebut ke bagian staf bengkel. Staf bengkel meneruskan suku cadang ke mekanik, kemudian mekanik mulai mengerjakan penggantian suku cadang. Setelah melakukan penggantian suku cadang, mekanik menuliskan surat hasil pemeliharaan kepada staf bengkel untuk diarsipkan. Staf bengkel menerima surat hasil pemeliharaan dan membuat laporan hasil pemeliharaan, lalu mengarsipkan. Lalu yang terakhir, staf bengkel memberitahu staf administrasi bahwa unit bis yang masuk tahap pemeliharaan sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya ada proses bisnis rekrutasi karyawan. Bisa dilihat diagram BPM-nya. Proses ini diawali dengan pihak perusahaan yang memasang iklan lowongan pekerjaan. Selanjutnya, pelamar pekerjaan mengirim berkas serta surat lamaran pekerjaan. Pihak perusahaan menerima berkas serta surat lamaran pekerjaan. Pihak perusahaan menyeleksi berkas serta surat lamaran pekerjaan. Jika lolos, pelamar pekerjaan akan melakukan wawancara. Selanjutnya, pihak perusahaan akan menyeleksi kembali dengan melakukan tes fisik. Jika lolos, pihak perusahaan akan melanjutkan seleksi dengan melakukan tes pengetahuan. Selanjutnya, jika lolos tes pengetahuan, pihak perusahaan akan melanjutkan seleksi dengan melakukan test drive. Selanjutnya, pihak perusahaan akan mengumumkan kelulusan keseluruhan dari pelamar pekerjaan. Selanjutnya, calon karyawan yang telah lulus akan melakukan tanda tangan kontrak kerja. Setelah itu, dilanjuti dengan pengukuran seragam calon karyawan. Selanjutnya, pihak perusahaan mengirimkan dokumen penempatan karyawan baru, dan proses terakhir adalah proses rekrutasi karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bab 4, analisis dan redesign, saya akan menjelaskan proses bisnis penyewaan bus pariwisata. Yang pertama ada pemasangan iklan, yang klasifikasi aktivitasnya adalah BVA. Analisis dari aktivitas tersebut adalah karena pemasangan iklan merupakan strategi marketing yang hanya akan berdampak baik kepada perusahaan. Yang kedua adalah datangnya customer yang tertarik untuk menyewa bus pariwisata, yang klasifikasi aktivitasnya adalah NVA, dan analisis aktivitasnya adalah datangnya customer merupakan dampak yang juga baik untuk perusahaan. Yang ketiga ada penjelasan tentang perusahaan, yaitu BVA, karena menjelaskan perusahaan kepada customer adalah salah satu cara marketing agar menambahkan nilai perusahaan. Yang keempat adalah konsultasi peminjaman unit, yang termasuk sebagai VA, konsultasi agar dapat memilih unit yang sesuai dengan kebutuhan customer adalah bagian dari service. Melihat unit, yaitu VA juga, karena customer akan ditunjuk berbagai macam unit yang berbeda yang akan menjadi nilai plus untuk perusahaan. Dan keenam ada pengecekan unit yang termasuk VA, karena pengecekan unit agar tetap aman dan sesuai kriteria perusahaan dalam semua fasilitas akan menambahkan nilai pada perusahaan. Yang ketujuh ada deal transaksi penyewaan yang termasuk dalam BVA, karena transaksi ini menguntungkan bagi perusahaan karena mendapatkan income baru. Yang kedelapan adalah persiapan pengiriman unit atau yang masuk ke dalam NVA, dikarenakan tidak menambahkan nilai kepada klien maupun perusahaan. Yang kesembilan adalah pemberangkatan unit yang termasuk sebagai VA, karena termasuk servis dikarenakan klien tidak usah mengambil unit sendiri, oleh karena itu menambah nilai tambah bagi klien. Yang ke-10 ada konfirmasi unit yang termasuk sebagai VA, karena termasuk servis, oleh karena itu menambah nilai tambah. Yang ke-11 ada on trip yang klasifikasi aktivitasnya adalah VA, karena merupakan servis dari perusahaan maka akan menjadi nilai tambah bagi klien. Yang ke-12 ada pemulangan trip yang termasuk BVA, karena tidak termasuk aktivitas yang bernilai langsung untuk klien, namun aktivitas ini diperlukan dalam proses bisnis sebagai pendukung. Ke-13 ada pengecekan unit yang termasuk BVA, karena tidak termasuk aktivitas yang bernilai langsung untuk klien, tapi dibutuhkan sebagai proses pendukung. Dan ada laporan rekap unit yang termasuk BVA, karena tidak termasuk aktivitas bernilai langsung untuk klien, tapi tetap dibutuhkan sebagai proses bisnis pendukung juga. Selanjutnya, proses bisnis penjualan bus akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan proses bisnis penjualan bus. Yang pertama itu adalah memilih bus yang ukurannya umurnya kurang lebih 5 tahun, yang termasuk BBA, karena aktivitas memilih
omnibus merupakan aktivitas dari suatu proses yang tidak memberikan nilai tambah dan bagi output proses secara langsung. Tetapi aktivitas ini diperlukan dalam proses bisnis sebagai pendukung. Lalu ada memasukkan bis ke dalam daftar unit yang dijual, yaitu termasuk NPA, karena aktivitas memasukkan unit ke daftar bis merupakan aktivitas dari suatu proses yang tidak memberikan nilai tambah pada customer maupun dalam proses bisnis. Lalu yang ketiga ada dihubungi klien, NPA, karena aktivitas dihubungi klien tidak termasuk aktivitas yang bernilai langsung untuk klien, namun aktivitas ini diperlukan dalam proses bisnis sebagai pendukung. Lalu ada menyiapkan jadwal pertemuan bersama owner, NPA, karena proses menyiapkan jadwal tidak memberikan nilai tambah kepada perusahaan maupun klien. Lalu ada menyiapkan konsumsi untuk klien, PA, karena menyiapkan konsumsi untuk klien merupakan servis. Lalu ada mengecek kondisi unit, PA, karena mengecek kondisi unit merupakan nilai tambah juga untuk klien. Lalu ada berdiskusi tentang unit dan harga, PA, karena berdiskusi harga dan unit merupakan nilai tambah juga untuk klien dan bisa di-stop. Dan mencakup proses penting yang mengubah input menjadi output untuk diperlukan memenuhi kebutuhan pelanggan dan nilai tersebut dirasakan oleh pelanggan. Lalu ada menyiapkan registrasi dan surat jalan, PA, karena dengan menyiapkan registrasi dan surat jalan, klien tidak perlu repot-repot sendiri untuk mengurusnya dan merupakan nilai tambah juga untuk klien. Lalu ada mempersiapkan keberangkatan, NPA, karena mempersiapkan keberangkatan unit tidak menambahkan nilai tambah pada bisnis maupun juga klien. Lalu ada mengirim unit ke tempat klien, PA, karena mengirim unit merupakan servis tambahan untuk klien. Lalu ada menerima konfirmasi, PA, karena menerima konfirmasi merupakan after sales service dan menambahkan nilai untuk klien. Lalu ada pengecekan unit kembali, PA, karena mengecek unit kembali adalah after sales service sehingga menambahkan nilai tambah untuk customer. Lalu ada mengirim kekurangan unit, PA, karena mengirim kekurangan unit merupakan after sales service sehingga jelas value add. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya adalah proses business maintenance bis. Pada aktivitas yang pertama, laporan staf administrasi tentang surat masa waktu pemeliharaan. Pemberitahuan staf administrasi mengenai perbaikan yang sudah lewat ini mendapatkan nilai bagi bis yang ingin disewakan. Selanjutnya, staf bengkel mengurus surat-surat yang klasifikasinya itu adalah NPA karena sesuai dengan surat staf bengkel yang mengurus segala jenis surat laporan sehingga mekanik bisa fokus untuk melakukan proses perbaikan yang memberikan nilai bagi bis tersebut. Selanjutnya adalah mekanik melakukan pengecekan, yaitu merupakan VA karena mekanik mengerjakan pengecekan pengendaraan yang merupakan bagian utama dari maintenance. Yang keempat adalah mekanik menentukan perbaikan suku cadang, yaitu BVA, karena pengecekan pada bis yang jika terdapat kerusakan maka akan digantikan dengan suku cadang yang baru guna mendapatkan kenyamanan bagi customer. Lalu yang kelima ada mengirimkan surat pesanan suku cadang yang merupakan NVA karena staf bengkel menghubungi vendor untuk mengirimkan suku cadang untuk memenuhi proses maintenance dan kemudian dikirimkan. Lalu yang keenam ada pemasangan suku cadang yaitu VA karena mekanik mulai melakukan penggantian suku cadang yang merupakan bagian utama dari maintenance itu sendiri. Yang ketujuh adalah mekanik membuat surat hasil pemeliharaan bisa dikategorikan sebagai NPA karena kegiatan ini difungsikan untuk pencatatan sebagai track record dari bis yang di maintenance tersebut. Dan terakhir adalah staf bengkel memberitahukan bahwa bis siap digunakan kembali. Klasifikasi aktivitas ini adalah VA karena staf bengkel mengirimkan surat pemeliharaan dan menyerahkan bis kembali kepada pool dan laporan hasil pemeliharaan yang menandakan proses maintenance sudah selesai. Baik, selanjutnya adalah untuk proses bisnis rekrutasi karyawan. Yang pertama adalah pihak perusahaan yang memasang iklan lowongan pekerjaan termasuk BVA karena perusahaan bisa melihat yang mengirim berkas ke karyawan. Yang kedua, pengiriman berkas ke perusahaan adalah BVA juga karena memberikan dampak ke perusahaan, karena bisa melihat calon karyawan yang berminat untuk terdaftar. Yang ketiga, ada pihak perusahaan menerima berkas serta surat lamaran pekerjaan, termasuk BVA karena perusahaan bisa melihat berapa calon karyawan yang berminat untuk melamar. Yang keempat, ada seleksi berkas serta surat lamaran, termasuk BVA karena kita bisa melihat kualifikasi dan menggiring calon karyawan yang sesuai.
Yang kelima, calon karyawan melakukan wawancara, termasuk BVA, karena dengan begitu perusahaan bisa mengetahui kandidat terbaik ketika wawancara. Yang keenam, pihak perusahaan menyeleksi dengan melakukan tes fisik, termasuk BVA, karena perusahaan bisa mengetahui kandidat terbaik ketika tes fisik. Yang ketujuh, pihak perusahaan menyeleksi dengan melakukan tes pengetahuan, termasuk BVA, karena agar perusahaan bisa mengetahui kandidat terbaik ketika tes pengetahuan. Selanjutnya, pihak perusahaan menyeleksi dengan melakukan test drive, termasuk BVA, karena perusahaan bisa mengetahui kandidat terbaik ketika test drive. Selanjutnya, pengumuman kelulusan test drive termasuk NVA karena tidak ada impact untuk perusahaan atau bisnis. Selanjutnya, calon karyawan menyesuaikan seragam termasuk NVA karena tidak ada impact bagi perusahaan dan bisnis. Selanjutnya, pihak perusahaan memberikan seragam sesuai posisi yang diberikan termasuk NVA karena tidak ada impact bagi perusahaan dan bisnis. Dan yang terakhir, pihak perusahaan melakukan pelatihan ke karyawan baru termasuk BVA karena dengan begitu perusahaan akan mendapatkan dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis redesign. Proses bisnis penyewaan bus. Yang pertama, level redesign-nya adalah task level. Aktivitasnya yang pertama adalah customer datang dan penjelasan perusahaan task composition. Alasan redesign. Aktivitas di samping dapat digabungkan karena kedua aktivitas tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Possibility-nya adalah possible. Yang kedua adalah penentuan tujuan, penentuan lokasi penjemputan, dan penempatan harga, yang kami sarankan menjadi task composition. Secara analisis kami merasa bahwa tes tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Tes ini dapat dipertimbangkan karena ketiga aktivitas dapat dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga adalah persiapan unit dan pemberangkatan unit. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, kami rasa kedua aktivitas tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan ketentuan tes pertama dilakukan, maka tes kedua dapat langsung dilakukan. Ini dapat dipertimbangkan karena kedua tes dapat dijadikan satu tes yang merupakan possible. Yang kedua adalah proses label, yang isinya pengecekan unit dapat dilakukan secara automation. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, tes ini dapat dilakukan secara automation di sistem informasi dengan catatan terdapat pengelolaan data yang baik dan possibility-nya adalah possible. Yang kelima adalah proses yang kita akan masuk kepada bab 5, yaitu proses bisnis target yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah proses bisnis target. Bisa lihat di sini, deskripsi itu diawali oleh proses mulai saat staf pariwisata memasang iklan. Selanjutnya adalah pelayanan customer. Pelayanan ini termasuk memberikan saran untuk tiap customer. Yang ketiga, selanjutnya pihak pariwisata akan melakukan penyaranan unit untuk dipinjamkan. Lalu jika klien tertarik, maka unit tersebut akan dilihatkan kepada klien. Jika klien sudah merasa cocok dengan unit yang dilihatkan, maka unit tersebut akan melakukan proses pengecekan unit yang termasuk pengecekan apakah sudah sesuai dengan standar perusahaan. Pengecekan tersebut melalui database perusahaan. Lalu jika pengecekan selesai dan ternyata tidak sesuai dengan standar, maka proses akan kembali ke penawaran unit lain. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan detail transaksi akhir. Pada aktivitas ini akan terjadi pemilihan tujuan, durasi, dan lain-lain. Selanjutnya sistem akan mengecek invoice penyewaan. Jika klien merasa sudah cocok dengan unit dan detail penyewaan yang ada, maka akan lanjut ke aktivitas selanjutnya. Jika tidak cocok, maka proses bisnis akan selesai. Selanjutnya adalah persiapan pemberangkatan unit yang telah dipilih. Di proses ini akan dilakukan pencetakan data dan kelengkapan unit. Yang 11, setelah aktivitas itu selanjutnya adalah on trip. Aktivitas selanjutnya adalah pemulangan unit ke garasi perusahaan. Yang ke-13, setelah sampai di garasi perusahaan, unit akan dicek. Pengecekan tersebut bertujuan agar memastikan bahwa fasilitas yang diberikan tidak hilang atau rusak. Dan yang terakhir adalah staf pariwisata akan melakukan rekap penyewaan dan dimasukkan ke dalam buku riwayat perusahaan. Data rekap trip akan dimasukkan ke database perusahaan. Next. Oke, selanjutnya ada analisis performance. Yang pertama itu, customer akan datang dan menjelaskan perusahaan. Kosnya positif, berdasarkan aktivitas ini, serta kos dan lain-lainnya berkurang, serta lebih difokuskan untuk menjadi satu aktivitas.
Lalu yang kedua itu ada deal akhir atau penentuan harga, tujuan, dan lokasi jemput. Cost yang positif, berdasarkan aktivitas ini, resource-nya serta cost dan lain-lainnya berkurang, serta lebih difokuskan untuk menjadi satu aktivitas. Yang ketiga ada persiapan dan pemberangkatan unit, cost yang adalah positif, berdasarkan aktivitas ini, resource-nya serta cost dan lain-lainnya berkurang, serta lebih difokuskan untuk menjadi satu aktivitas. Yang keempat ada pengecekan unit atau automation, cost-nya positif, quality-nya positif, time-nya positif. Berdasarkan aktivitas ini, resource dapat dilakukan secara otomatis dengan pengelolaan data yang baik. Lalu kesimpulannya, cost-nya positif, quality-nya positif, time-nya positif. Kesimpulan dari analisis ini adalah cost, quality, dan time mendapatkan efek yang positif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil simulasi dari proses bisnis penyewaan bus. Untuk simulasi existing dibutuhkan waktu 6 hari, 22 jam, dan 20 menit. Untuk cost-nya adalah 5.500, pariwisata 2,53%, dan maintenance 0,42%. Untuk simulasi target diperlukan waktu 6 hari, 18 jam, dan 20 menit, dengan cost 4.000, pariwisata 2,75%, dan maintenance 0,51%. Untuk gap, time-nya dibutuhkan 4 jam, cost 1.500, pariwisata 0,22%, dan maintenance 0,09%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perbandingan hasil simulasi. Di sini dapat dilihat screenshot dari hasil simulasi kami. Untuk proses bisnis penyewaan bus, hasil analisis performance kami adalah cost-nya plus, quality plus, time plus, flexibility tidak plus. Hasil simulasi laboratorium adalah cost-nya plus, quality tidak plus, time plus, flexibility tidak plus. Penjelasannya, di proses bisnis ini terdapat beberapa dampak positif, yaitu dari segi cost yang dapat dilihat menurunnya biaya yang dibutuhkan dan time yang berkurang, waktu yang dibutuhkan dikarenakan adanya automation dan task composition. Yang ada pula usulan dari kami. Menurut kami, proses penyewaan bus ini sudah cukup baik serta memenuhi standarisasi penyewaan bus pariwisata pada umumnya. Dan pada penyaranan sewa bus dapat disatukan dengan tujuan, durasi, dan harga agar dijadikan satu kesatuan dan tidak dilakukan secara bertele-tele. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, kesimpulan dari hasil yang kami buat dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari hasil simulasi target sesuai yang kami harapkan. Lalu karena bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua, hasil dari analisis dan redesign sangat berbeda. Kami buat sebaik mungkin yang kami bisa dan hasilnya pun berbeda. Dalam beberapa task yang ada, yang harus kami eliminasi, komposisi, dan yang lain-lain. Sehingga kami bisa membuatnya dengan maksimal. Yang ketiga, proses bisnis existing pada POD Nasima berbeda-beda bentuk, angka, dan hasil. Lalu ada saran, berdasarkan analisis di atas, kami menyarankan beberapa hal terkait pengembangan perusahaan ke depan. Dalam beberapa aktivitas di proses bisnis penyewaan bus, dapat dilihat bahwa time dan cost dari proses bisnis tersebut dapat dimaksimalkan dengan cara automation dan task composition. Kami juga merasa bahwa dalam menjalankan proses bisnis, kami juga harus lebih teliti, harus dapat meminimalisir cost dan time, dan meningkatkan quality serta flexibility agar lebih maksimal hasilnya. Sekian presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.